Dojo tersisa dari pengadilan naga pertama dari naga sejati semuanya dibuka, dan aku tidak tahu mengapa mereka tumpang tindih. Jalan surga dan bumi selaras, dan dunia juga berbatasan. Jika Anda ingin mendobrak keluar secara paksa, itu setara dengan memotong ruang ratusan dunia. Bukannya ruang itu memiliki ratusan lantai, tetapi dunia ratusan kotak sebanding dengan wilayah pengadilan Tao. Pedang dan prestise Qin Yichen saat ini belum cukup sombong untuk merobek pengadilan Tao. Tu Yubai sedikit malu. Dia juga khawatir bahwa Qin Yichen tidak akan mengambil gambar. Lagi pula, sikap yang terakhir itu jelas enggan untuk pergi. Sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Sepertinya kamu hanya bisa menemukan jalan keluar. Tu Yubai mengusap dahinya. Meskipun dia tahu bahwa setidaknya ratusan harta karun terkubur antara langit dan bumi di depannya. Tetapi dia tidak bisa membawa banyak kegembiraan. Pada saat yang sama, di istana iblis yang suram, ada 7 sosok yang berdiri di bawah bayang-bayang. Tetapi wajah Yinglin sedikit pucat, dan kekesalannya belum menyebar. Tetapi semakin ia ingin merobek sosok ramping. Kamu bertemu Tusan Fox Demon? Saya melihat bayangan sihir mengarah dengan kedua tangan di punggungnya, dan suaranya rendah dan dingin. Seolah-olah semua sihir dan kejahatan di dunia terkondensasi. Qin Yichen itu, yang mengetahui nama 7 putra surga kita, berani melakukannya. Kemarahan Rangan muncul dalam suara ajaib. Saudaraku, iblis ini tidak boleh tinggal. Bayangan di kedua tangan sedikit mengangguk. Itu benar-benar tidak bisa tinggal. Hanya Raja Iblis kecil, tapi dia bisa menguasai api matahari. Sisa cara dan harta membuat Dao Jun cemburu. Awalnya, aku juga berencana menggunakan kelompok Tusan dari Tusan. Bagaimanapun, Baguyo dan mereka tidak akan pernah mengizinkan kita menelan terlalu banyak harta. Meskipun Kaisar Jue Senjun hanya mengirim 3 murid, jangan lupa bahwa ketiga dewa Baguyo sudah Dao Jun sebelum memasuki wilayah dosa. Sepertinya, tidak perlu lagi. Dan jauh di tempat suci lain cahaya ilahi, Baguyo mengetuk jari gioknya dengan lembut. Dan di bawah jubah ilahi, sedang berlutut dewa. Kamu mengatakan bahwa Tusan Fox Demon dan Fumin sudah pernah ke Royal Garden? Kembalilah ke Baguyo. Apa yang dilihat dewa kecil itu? Akibatnya, hanya perahu kayu Tusan yang kembali? Persis. Dewa menghormati laporan itu. Pada saat itu, dewa kecil itu tidak ingin berada dalam bahaya. Lord Fumin membiarkan dewa kecil itu tetap di stasiun aslinya. Tetapi hasilnya hanya perahu kayu Tusan. Dewa kecil itu takut ditemukan dan melarikan diri. Ujung jari giok Baguyo sedikit, Tusan, sedikit menarik. Setelah berlalunya waktu, setelah melihat bahwa ia tidak bisa pergi untuk sementara waktu, Tu Yubai tidak khawatir tentang langit. Melainkan, ia hanya memimpin sekelompok Tusan Qiang dan menyapu dojo semua pihak. Dao Bao memang mendapatkan beberapa potong, dan setelah Tu Yubai menyapu sebuah dojo, ia mengumpulkan para dewa dan setan asli di bawah komandonya. Menurut Tu Yubai, bahkan makanan ternak meriam berguna. Terlebih lagi, memang ada banyak orang pribumi di dunia ini. Jika itu bukan untuk satu jalan, kekuatannya juga tunggal, dan pengetahuan dan pemikirannya terbatas pada dunia. Mengandalkan ratusan pelukis kuat mereka, siapa yang akan mendominasi atau mengatakan dua? Qin Yichen tahu pikiran Tu Yubai, dan dia ingin orang-orang pribumi ini berguna ketika bertemu dewa dan setan. Lagi pula, puluhan ribu dewa dan setan ditembak bersama, bahkan jika mereka mengajarkan kekuatan gaib, Dao Jun biasa harus menghindari keunggulannya. Namun, setelah memikirkannya, Qin Yichen memutuskan untuk memberitahu Tu Yubai fakta yang menyedihkan. Brother Yubai, 7 putra penjara surgawi dan para protos, aku khawatir juga begitu. Tu Yubai mengambil napas dalam-dalam dan menatap Qin Yichen. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kakak, tentu saja, tidak bodoh. Bisakah aku tahu itu? Qin Yichen tidak begitu khawatir karena dia bingung tentang jalan di depan. Tetapi pada saat ini, dia melihat Feng Xiaohu, seorang pengintai perintis, bertempur di arah. Qin Yichen dan Tu Yubai saling memandang dan terbang. Pada saat mereka tiba, tulang-tulang dari pihak lain sudah dimakan oleh Feng Xiaohu. Tapi melihat mayat itu, Tu Yubai terkejut. Xiaohu, tunggu. Ini adalah mayat Jiuli. Feng Xiaohu mengunyah tulang-tulang para dewa. Wajahnya bingung. Apa itu Jiuli? Bagaimanapun, tulang ini enak dan kenyal. Wajah Tu Yubai menjadi bermartabat, dan bahkan mata bintang Qin Yichen dipenuhi dengan tenda yang bagus. Jiuli adalah salah satu kaisar. Tu Yubai menjelaskan, dikatakan bahwa Jiuli awalnya adalah suku dari 81 suku. Tetapi pada zaman kuno, keberadaan yang kuat muncul dan menyatukannya. Jiuli pernah menjadi musuh ras manusia, dan akhirnya 2 pria kuat ras manusia bergabung untuk menekannya. Feng Xiaohu hanya ingin mengangkat kepalanya dan mengatakan bahwa dia tahu. Tetapi setelah Qin Yichen meliriknya, dia masih tutup mulut. Tapi Qin Yichen tidak tahu sejarah setelah Jiuli. Setelah itu adalah era naga sejati. Orang-orang Jiuli selalu ada,
dan mereka sangat kuat. Di bawah kekaguman atas bakat dan pemerintahan Hao Mingyang di dunia, para pengikut orang-orang Jiuli juga hidup keluar dari kaisar. Bahkan sekarang setelah naga asli dimusnahkan, orang-orang Jiuli masih hidup dan sehat, dan warisan mereka tidak berkurang. Tu Yubai menarik napas dalam-dalam dan menyuarakan suaranya. Ada desas-desus bahwa Zhenlong sedang mempelajari cara 10.000 suku, dan suku kaisar dari semua sisi. Kecuali Tusan saya dan beberapa suku, sebagian besar tidak melepaskan. Jiuli adalah salah satunya. Tu Yubai merasa bahwa ini juga alasan mengapa naga yang dulu brilian dan asli dihancurkan. Menurut catatan leluhur, 36 kaisar yang dieksplorasi dan yang dihancurkan tahun itu, sudah ada 30. Hanya dojo rakyat Jiuli yang belum pernah ditemukan. Dan jenazah penduduk asli Jiuli ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memasuki dojo Jiuli. Untuk sementara waktu, wajah Tu Yubai tidak pasti. Tetapi mata Qin Yichen penuh dengan mata yang indah, kaisar. Bahkan jika itu adalah dojo yang dibangun oleh naga asli, skalanya tidak sebanding dengan ras lain. Tu Yubai mengangguk, dan dikatakan bahwa tingkat luar biasa dari suku-suku kekaisaran lainnya ternyata jauh melebihi ras biasa. Bagaimanapun, suku kaisar dapat berjalan keluar dari kaisar surgawi, dan ras ini secara alami memiliki kekuatan suku yang tersenyum dan sombong. Pintu keluar mungkin di kuil Tao Jiuli. Murid iblis Tu Yubai berkedip, melihat ke depan, menyapu dawainya, dan melihat banyak orang asli Jiuli. Tapi Tu Yubai memperkirakan bahwa ras iblis yang dipimpin oleh 7 putra surga dan ras Protos juga telah tiba di sini. Tu Yubai sedikit terguncang. Yichen, mari kita coba untuk memotong luang lagi. Sekarang, kita juga memiliki banyak kekuatan adat untuk meminjam. Namun, Qin Yichen menepuk pundaknya dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Tetapi kutukan tidak bisa dihindari. Belum lagi Anda merasakan gerakan yang menghancurkan dunia dari segala arah. Tidak bisakah para dewa dan roh melihatnya? Karena itu, lebih baik terus bergerak maju. Selain itu, karena Jiuli adalah kaisar, harta yang tersisa di reruntuhan dan kuil Tao sama sekali tidak sebanding dengan ras biasa.